Halo adik-adik, hari ini kita akan mereview pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang adik-adik dapatkan selama satu semester ini di SNF. Nah, yang pertama itu ada kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada wilayah tertentu yang meliputi letak, cuaca, iklim, flora, fauna, relief, jenis tanah, dan sebagainya. Yang pertama, letak Indonesia secara geografis terletak di antara benua Asia dan benua Pasifik, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, secara astronomisnya terletak di antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara, dan 11 derajat lintang selatan. Lanjut pada sebaran daratan di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebaran daratannya terbagi menjadi 6, yaitu pada daratan Sumatera, daratan Kalimantan, daratan Sulawesi, daratan Papua, daratan Bali dan Nusa Tenggara, dan daratan Jawa. Untuk yang paling luas, daratan yang paling luas terdapat di Papua dengan luas 786.000 km persegi. Iklim di Indonesia dipengaruhi pada letaknya yang berada pada garis khatulistiwa. Nah, yang menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi biasanya pada bulan Oktober hingga April. Nah, musim hujan ini dipengaruhi oleh angin muson timur. Nah, untuk musim kemaraunya sendiri umumnya terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober, dan biasanya dipengaruhi oleh angin muson barat. Untuk sebaran flora atau tumbuhan di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, untuk karakteristik sebaran flora di Indo-Malayan, umumnya jenisnya meranti-ranti sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoanya sedikit, jenis tumbuhan sagunya sedikit, terdapat berbagai jenis nangka. Nah, flora Indo-Malayan umumnya ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Nah, sedangkan untuk flora Indo-Australian memiliki karakteristik jenis meranti-ranti sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, dan memiliki banyak tumbuhan sagu, dan tidak terdapat jenis nangka. Nah, flora-flora ini seperti yang sudah adik-adik ketahui tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk faunanya sendiri terbagi menjadi 3, Asiatis, Australis, dan fauna peralihan. Umumnya seperti yang adik-adik ketahui juga, fauna Asiatis tinggal di daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan, sedangkan Australis di daerah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Fauna peralihan umumnya tinggal di daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, berdasarkan letak-letaknya seperti ini, umumnya yang Australis terletak pada sisi timur, sedangkan peralihan terletak pada wilayah Indonesia bagian tengah, sedangkan untuk fauna-fauna Asiatis terletak di bagian utara dan barat. Contoh fauna Asiatis yang sudah kita ketahui sebagai berikut: ada macan, ada badak bercula 2, ada beruang madu, ada gajah, ada bekantan. Nah, biasanya fauna Asiatis ini merupakan fauna-fauna endemik yang terdapat di Indonesia, yang hanya ada di Indonesia, atau fauna yang unik yang hanya tinggal di Indonesia. Setelah itu kita akan mengetahui contoh dari fauna Australis. Nah, fauna Australis ini dikatakan sebagai fauna Australis karena memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang tinggal di Australia. Yang pertama itu seperti contohnya ada hewan kanguru, ada koala, dan ada burung kasuari. Biasanya hewan yang Australis ini perpaduan antara hewan yang hidup di Australia dan hewan yang hidup di Papua. Kenapa Papua? Karena fauna-fauna ini biasanya ditemukan pada daratan-daratan timur. Nah, contohnya burung kasuari merupakan burung endemik yang berasal dari Papua. Sedangkan kanguru merupakan hewan
hewan endemik yang berasal dari Australia. Jadi Australia sini bisa dikatakan sebagai hewan yang bercampur di wilayah timur Indonesia. Nah, untuk fauna peralihan sendiri, fauna ini biasanya ditemukan pada wilayah-wilayah tengah yang ada di Indonesia. Contohnya di wilayah Nusa Tenggara itu biasanya banyak terdapat kuda dan komodo. Binatang-binatang ini umumnya ditemukan pada wilayah-wilayah peralihan atau wilayah-wilayah yang berada di tengah ya adik-adik. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya baik dengan sosial atau manusia lainnya dan alam. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Ada yang namanya kegiatan produksi atau menghasilkan bahan yang untuk langsung dimakan ataupun akan diproses kembali. Nah, kemudian ada distribusi. Kegiatan ini yaitu menyalurkan hasil produksi baik yang tidak diproses maupun yang akan diproses langsung. Nah, kemudian ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu biasanya dicirikan dengan kegiatan menghabiskan barang, seperti kegiatan membeli makanan untuk dimakan. Nah, itu kegiatan menghabiskan. Kemudian untuk jenis-jenis kegiatannya ada yang namanya kegiatan agraria atau agraris atau pertanian. Pertanian ini biasanya menanam padi, menanam cabai, menanam bawang, seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian ada perikanan, tambak atau kolam budidaya. Nah, kegiatan ekonomi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sisi pantai atau dekat dengan air. Kemudian ada peternakan. Jika tadi dilakukan di air, peternakan dilakukan di daratan. Bisa peternakan sapi, ayam, dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini merupakan kegiatan mengambil unsur-unsur bumi untuk dimanfaatkan. Nah, salah satunya ada timah, batu bara, dan lain-lainnya. Kemudian ada sektor kehutanan. Nah, kegiatan ekonomi di sektor kehutanan umumnya itu pada industri kayu, di mana di sini kayu-kayu hutan akan dipotong untuk kebutuhan kayu seperti atap, seperti kusen pintu atau furniture yang lainnya. Nah, kemudian ada jenis kegiatan ekonomi perdagangan. Kegiatan ini biasanya umumnya ditemukan di pasar-pasar. Nah, kemudian ada jenis kegiatan ekonomi industri atau pabrik. Nah, tadi ada jenis produksi yang menghasilkan bahan yang akan diproses kembali. Nah, umumnya bahan yang akan diproses kembali itu akan diproses di industri pabrik. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang menawarkan jasa, seperti ini rumah sakit yang menawarkan jasa untuk perawatan, kesehatan, atau ekspedisi itu seperti pengantaran kurir, barang, itu mengantarkan jasa antar atau jemput. Ada juga Gojek bisa. Kemudian untuk kepemilikan usaha itu ada perorangan yang biasanya dilakukan oleh satu orang, seperti yang kita ketahui, seperti ibu pemilik warung atau bapak ojek, seperti itu. Kemudian jika kelompok itu lebih kompleks lagi adik-adik, ada firma, ada CV, ada BUMN. Salah satu contoh BUMN yaitu Pertamina. Nah, kemudian untuk ada juga koperasi. Ini semua usaha-usaha ini dilakukan secara bersama-sama, di mana keuntungan, kerugian, dan modal dibagi rata atau dibagi bersama-sama. Sedangkan kalau usaha perorangan, dia semua ditanggung sendiri, untung, modal, rugi semua hanya bergantung pada diri sendiri. Nah, kemudian beralih dari kegiatan ekonomi. Nah, dari kegiatan ekonomi itu pasti dilakukan interaksi. Nah, apa sih itu interaksi manusia? Interaksi adalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi dilakukan kepada sosial manusia dan interaksi dengan lingkungan atau lingkungan hidup atau alam. Nah, interaksi sosial dibagi menjadi 3, interaksi individu antar individu.
Nah, individu antar individu seperti saat kita meminjam barang dari teman atau kita sedang mengobrol dengan teman. Nah, kemudian ada interaksi individu dan kelompok. Seperti yang digambar, kita ketahui juga interaksi guru dan murid-murid merupakan interaksi antar satu orang dengan orang banyak. Makanya dinamakan interaksi antar individu dan kelompok. Untuk interaksi kelompok dan kelompok bisa kita lihat pada pertandingan sepak bola, di mana dua kelompok bertanding untuk memenangkan juara atau tidak interaksi yang dilakukan antar dua kelompok untuk tujuan tertentu. Kebetulan ini tujuannya untuk bermain atau berolahraga. Nah, kemudian ada interaksi manusia dengan alam. Nah, interaksinya manusia dengan alam biasanya ada yang menyatu dan ada yang mendominasi. Nah, interaksi manusia dengan alam yang menyatu itu contohnya ketika petani bercocok tanam atau bercocok tanam sesuai dengan karakteristik alam atau sesuai dengan fisik alam, sesuai dengan apa yang terjadi di alam tanpa ada mengubahnya, seperti itu. Contohnya di sini petani menanam tumbuhan sesuai dengan musim, seperti menanam padi pada musim hujan karena padi membutuhkan banyak air hujan. Jadi petaninya menyesuaikan apa yang ditanamnya sesuai dengan musim atau apa yang sedang alam alami, seperti itu. Kemudian interaksi manusia yang mendominasi alam. Nah, interaksi ini biasanya melibatkan teknologi untuk mengubah alam agar lebih efisien atau lebih bisa bekerja sama dengan manusia. Nah, contohnya ini di daerah yang perbukitan ini umumnya tidak memiliki sumber air yang cukup banyak. Dan biasanya kalau menggunakan teknologi tidak perlu menunggu musim hujan lagi untuk menanam padi. Untuk kasusnya ini petani ya, dengan teknologi terasering atau jalur pengairan, petani bisa menanam padi di musim apa saja sehingga segalanya lebih efisien. Nah, apa aja sih faktor interaksi? Seperti yang sudah adik-adik ketahui, ada faktor ekonomi seperti sektor perdagangan atau ciri-cirinya itu faktor ini melibatkan uang. Nah, kemudian ada politik. Nah, interaksi ini umumnya terjadi pada pemerintahan seperti DPR, MPR, atau di gedung-gedung yang mengurusi urusan kenegaraan. Nah, biasanya tujuannya itu kesepakatan untuk menjalankan negara baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, kemudian ada bidang sosial dan budaya. Interaksi ini biasanya itu untuk kita agar diakui di masyarakat, untuk menempatkan diri kita di masyarakat, seperti peran-peran kita, atau kita ketua RT, atau kita pemuda-pemuda kampung, seperti itu. Kita melakukan interaksi untuk menempatkan diri di dalam masyarakat. Sedangkan budaya merupakan interaksi yang didorong oleh faktor budaya itu biasanya dilakukan secara turun-temurun, seperti ada tradisi Maulid Nabi, itu kan kita didorong oleh adanya budaya yang turun-temurun sehingga mendorong kita untuk berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan alam. Contoh kemudian ada faktor interaksi oleh moral. Nah, interaksi ini didorong biasanya oleh simpati atau empati, keprihatinan individu atau kelompok. Contohnya kegiatan dakwah, pelatihan, pembinaan. Nah, kegiatan kayak seperti pelatihan atau pembinaan ini biasanya muncul karena empati melihat masyarakat yang kurang terampil atau kurang pendidikan atau kurang motivasi, seperti itu ya. Kita bakal review IPS bab 3 ya, mengenai interaksi manusia. Nah, ini aku bakal jelasin dulu interaksi manusia ya. Interaksi manusia pada umumnya terbagi menjadi interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup ini merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa, itu adalah merupakan contoh dari lingkungan alam. Yang pertama, kita bahas tentang interaksi sosial lebih detail ya.
Interaksi sosial ini terdiri dari interaksi antar individu, contohnya seorang anak menyapa petugas kebersihan saat bertemu di jalan. Kemudian ada interaksi antar individu dengan kelompok, contohnya presiden dengan rakyatnya. Kemudian ada interaksi antar kelompok, contohnya ini pertandingan basket antar sekolah. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan loh. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, barusan ini contohnya ya. Kemudian ada interaksi yang mengarah ke perpecahan, contohnya adalah tawuran antar pelajar. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia menyatu dengan alam. Ini contohnya nelayan berlayar di sore dan malam hari. Kemudian interaksi manusia mendominasi alam. Petani membuat sistem terasering di daratan yang miring. Nah, ini contohnya. Next, faktor penyebab interaksi. Ada di bidang ekonomi. Ini faktor di bidang ekonomi ini, secara umum interaksi ekonomi ini ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Nah, kemudian ada di bidang politik. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Kemudian bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Nah, yang terakhir ada di bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas di masyarakat wilayah tertentu. Sekarang kita bakal review IPS bab 4 ya, mengenai pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini apa sih? Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Itu disebut dengan pembangunan sosial. Tujuan dari pembangunan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Kemudian ada sosial budaya. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama ini dikenal sebagai adat istiadat. Nah, ini kemudian jenis-jenis pembangunan sosial budaya. Ada di bidang pendidikan, di bidang pertanian, ada juga di bidang budaya. Hal-hal yang mempengaruhi pembangunan sosial. Nah, yang pertama ada perbedaan sumber daya alam pada setiap daerah, perbedaan kondisi demografis, kemudian ada mobilitas barang dan jasa, kemudian konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah atau di wilayah. Nah, yang terakhir adalah alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Oke, selesai. Sekarang kita review bab 5 ya, mengenai peta dan potensi geografis. Peta merupakan kenampakan bentuk muka bumi yang digambarkan dalam sebuah bidang datar. Kumpulan peta disebut dengan atlas dan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Kemudian ini dia komponen-komponen peta yang sangat penting nih. Yang pertama ada judul peta, kedua skala peta, yang ketiga simbol, yang keempat legenda, yang kelima garis astronomis, 6 mata angin, dan 7 warna peta. Kedua ini potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia sebagai negara maritim itu apa sih maksudnya? Nah, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Kemudian Indonesia sebagai negara agraris. Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Yang ketiga ini pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Indonesia terletak di jalur yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, serta diapit
sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Nah, sudah selesai review IPS-nya. Terima kasih adik-adik, tetap semangat. Jangan lupa baca modul dan review soal-soal yang sudah ada di modul. Semangat semuanya.